Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika, a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Rabbana urzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Rabbana habib ilayna al-Qur'an warzuqna fahmal Qur'an wa a'inna 'alal 'amal bil Qur'an wa khshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa imamihim man kana khuluquhul Qur'an. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan kerinduan dan kecintaan kepada Al-Quran, dimuliakan oleh Allah dengan pemahaman yang benar kepada Al-Quran, dan dimuliakan oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa. Tadabbur kita, renungan kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat 19 dan ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada ahli iman yang percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa Al-Quran dengan pedoman hidup. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba yang telah mendakwakan dirinya sebagai ahli iman, yang mengaku punya iman. Imanmu adalah keyakinanmu, imanmu adalah kepercayaanmu bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah segala kebenaran dan kebaikan. Di dalam Al-Quran itulah kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Maka wahai orang yang telah mengaku dirinya beriman, dengar nih hukum-hukum berikut ini, undang-undang berikut ini, aturan-aturan berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Yang pertama, hukum yang harus kau dengar. Tidak halal, tidak diperkenankan, haram artinya. An tarithun nisaa karha, kalau engkau mewarisi wanita-wanita dengan paksa.
Maka ini adalah kisah zaman jahiliyah dahulu, bahwa jika ada seorang meninggal dunia, maka istrinya itu disamakan dengan barang-barang yang lainnya, diwaris oleh ahli warisnya. Diwaris. Kalau misalnya ahli waris yang meninggal itu bisa mewarisinya dan langsung diambil sebagai istri atau diambil sebagai istrinya. Kalau mau akan dinikahkan dan diambil maharnya. Misalnya ada seorang bapak menikah lagi selain dari ibunya. Ada seorang anak punya bapak, bapaknya punya ibu, punya istri lagi, ibu tirinya. Bapaknya meninggal dunia, anak bisa mewarisi langsung. Itu zaman jahiliyah sebelum adanya Islam. Dan ini kisah berlalu sudah. Tapi inilah kisah disebutkan dalam Al-Quran. Dan di dalam Islam pun, di dalam Islam dikhawatirkan ada sisa-sisa jahiliyah yang memperlakukan wanita semacam itu. Sebab wanita di dalam Islam sangat dimuliakan, berbeda dengan wanita di agama-agama lain. Maka ini muqaddimah bagaimana menghargai wanita, memuliakan wanita. Dia punya hak. Seandainya seorang wanita telah ditinggal oleh seorang suami, maka dia punya hak. Suaminya meninggal dunia, maka dia punya hak untuk mencari hidupnya yang benar, termasuk menikah dan mengambil maharnya, memilih pasangan yang sesuai untuk keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Bukan harus dipegang oleh ahli warisnya kemudian diperlakukan seperti harta warisan yang lainnya. Kalau mau dinikahi, kalau tidak mau akan dinikahkan dan maharnya dijual atau diambil dan dinikahkan dengan sesuka hati orang yang mewarisi. Tidak semacam itu. Tapi wanita punya kemuliaan. Kemudian wala ta'dhuluhunna. Yang kedua adalah wala ta'dhuluhunna lidadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Jangan kalian menghalangi mereka wanita yang telah ditinggal oleh suaminya untuk menikah. Adl adalah menghalangi seseorang untuk menikah, itu adl. Ada di dalam istilah fikih wali adl. Bapak yang mempunyai anak perempuan sudah ketemu dengan calon yang sekufu, akan tapi tidak mau menikahkannya sementara sang anak sudah butuh, maka orang tua disebut sebagai wali adl dan dia dosa. Menghalangi pernikahan putra putrinya adalah dosa. Dosa dan dilarang di dalam Al-Quran, maka dikatakan sebagai dosa gede karena bisa menjadikan sebab perzinaan terjadi. Di sini ada dikisahkan juga dahulu itu ada orang kalau sudah jahat kepada seorang perempuan dibuat dirinya menggantung, tidak dicerai agar tidak bisa menikah dengan yang lainnya, pun demikian tidak digauli sebagaimana mestinya seorang wanita sebagai seorang istri, sehingga tersiksa, tidak dilepas agar menikah dengan laki-laki yang lain, tidak, tetap dipegang di bawah naungannya, tapi tidak dimuliakan, tidak diperlakukan sebagaimana seorang istri. Mau menikah lagi tidak bisa. Dan ada yang mengatakan bahwasanya di sini ada termasuk sisa-sisa jahiliyah atau pekerjaan orang jahiliyah terdahulu seperti itu. Jika ada seseorang itu ditinggal oleh suaminya, maka dipegang, diwariskan. Sang pewaris, apakah itu anak atau keluarganya, memegang itu perempuan dan tidak bisa menikah lagi kecuali kalau sudah berani membayar. Ada lagi seorang suami, ini suami jahat, tidak akan memperkenankan istrinya menikah lagi kecuali membayar. Ya karena kejahatan seorang laki-laki. Ini akan diselesaikan oleh Islam. Makanya yang terjadi di zaman sekarang yaitu orang Arab, orang jahiliyah itu. Ada sebagian orang karena jahatnya istrinya dipersulit
sudah dia tidak memberi nafkah kepada seorang istri, tidak memuliakan, tidak menghargai, pun demikian tidak mencerai agar sang istri bisa segera menikah dengan laki-laki yang lain. Tidak. Akan tapi tujuannya apa? Kalau kamu bayar. Kalau kamu bayar. Kalau kamu bayar, nanti baru saya cerai. Baru seorang istri dengan susah payah mengeluarkan duit, termasuk mahar yang pernah diberikan dahulu akan dikembalikan. Karena apa? Agar bisa dicerai, agar bisa menikah setelah itu. Maka dilarang. Sehingga di dalam Islam yang ada adalah dua pilihan. Jika engkau dengan istrimu, hendaknya kau perlakukan mereka dengan baik. Jika engkau pun tidak bisa, karena ada satu hal yang menjadikan engkau tidak bisa berbuat baik dengan istrimu, maka lepaslah dengan cara yang baik. Imsak bima ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Engkau hidup di dalam naunganmu dengan cara yang baik, atau kau lepas dengan cara yang baik. Tidak ada permusuhan yang ada di dalam Islam. Sehingga kalaupun terjadi perceraian yang indah, tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan pertentangan. Illa ya'tiya bi fahishatin mubayyinah. Kecuali bagi seorang istri yang memang melakukan satu kejahatan, kekejian, misalnya perzinaan atau nusus, tidak patuh dengan seorang suami. Tidak ada kepatuhan, dan makna kepatuhan banyak sekali. Karena urusan mubah menjadi wajib kalau memerintahkan itu suami. Nusus itu menjadikan seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka jika ada seorang istri nusus, seorang suami berhak menarik kembali nafkah yang diberikannya untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Jadi nafkah yang diberikannya karena nususnya seorang istri, nusus pelanggaran tidak patuhnya seorang istri, termasuk na'udzubillah berzinaan. Nusus bukan sekedar nusus ringan, nusus berat itu pengkhianatan, pelanggaran yang berat, pengkhianatan, menyakiti seorang suami, dan itu adalah satu kehinaan bagi seorang wanita tersebut. Nah, kalau wanita tersebut itu, maka boleh seandainya seseorang telah memberikan nafkah kepadanya karena nusus, nafkah tersebut boleh ditarik kembali. Dan jika belum diberikan, maka wanita yang nusus, yang tidak patuh, tidak berhak mendapatkan nafkah. Istri yang tidak patuh tidak berhak mendapatkan nafkah. Tidak dosa seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang tidak patuh. Ini untuk suami. Ada makna lain, ila ya'tina bi fahishatin mubayyinah ini, sebelum datangnya ayat yang menasakh. Dahulu jika ada seorang perempuan melakukan satu perzinaan, maka hendaknya ia tidak boleh keluar dari rumahnya sampai mati. Ini ada yang mengatakan ini maknanya adalah ada dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Zaman dulu sebelum datangnya ayat rajam atau ada hukum rajam, dan sebelum adanya hukum cambuk, maka jika ada seorang wanita atau seseorang melakukan zina, maka mereka adalah diletakkan di rumahnya sampai mati. Kemudian itu dihapus, maka yang ada adalah hukuman. Seorang yang melakukan zina adalah dirajam kalau dia adalah zina muhsan. Orang yang pernah menikah kok melakukan berzinaan, maka hina, dan dia adalah dirajam sampai mati. Itu pun ada aturannya yang sudah kami jelaskan, dan tidak dianjurkan dan tidak disunahkan orang untuk datang ke mahkamah minta rajam. Tidak. Itu adalah kesalahpahaman sebagian orang yang ingin menegakkan syariat tapi bekal ilmunya kurang. Sehingga kalau ada orang berzina tidak dihimbau dan tidak dianjurkan untuk datang lalu berkata, tolong aku dicambuk saja karena aku berzina. Tidak. Akan tapi yang ada dari pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang kepleset terjerumus dalam zina, hendaknya ditutup. Tidak usah disampaikan, tidak usah dihukum rajam dan tidak usah hukum cambuk. Biar antara dia dengan Allah saja. Tidak usah disampaikan kepada siapapun. Cukup, termasuk kepada mahkamah. Baik, kemudian selanjutnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, dengan bermacam-macamnya wanita yang ada di sekitarmu, wahai para suami,
istrimu punya karakter yang berbeda-beda. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Kalimat ma'ruf bukan bil mahabbati wal mawaddati, bukan. Yang namanya ma'ruf lebih luas daripada mahabbah dan mawaddah. Tidak cukup hidup menjalin keindahan dalam rumah tangga atau melestarikan hidup berumah tangga, tidak semata-mata harus ada yang namanya itu cinta. Tapi kesadaran dia punya kewajiban untuk berbuat baik, itulah yang menjadikan lestari. Sehingga kalimat ma'ruf lebih luas daripada mahabbah. Artinya, kalau mawaddah itu, engkau berbuat baik kepada istrimu karena engkau cinta kepada istrimu, sederhana, ringan. Tapi yang dahsyat lagi adalah engkau bisa berbuat baik kepada istrimu di saat engkau tidak mencintainya. Itulah ma'ruf. Itulah ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin ada suatu ketika engkau tidak senang dari istrimu, dan hal ini adalah tidak senang bukan urusan kepada Allah, tidak senang karena mungkin kurang cantik atau kurang yakni secara fisiknya, atau mungkin pelayanannya kepadanya, khususnya masalah fisik. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa jika ada seorang laki-laki yang menjadikan istri semata-mata pembangkit syahwat, dia telah salah di dalam menjalani hidup. Jika seorang suami mencari seorang istri semata-mata untuk membangkitkan syahwat, telah salah di dalam menjalani hidup. Yang benar adalah di saat ada bangkit syahwat, ada tempat untuk menyalurkan dengan cara yang benar. Tolong dibedakan dua makna ini. Jadi bukan pekerjaan kita setiap hari membangkitkan syahwat begitu. Akan tapi di saat tidak dibangkitkan syahwat kita oleh Allah, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan di saat syahwat itu bangkit, kita punya tempat untuk menyalurkan syahwat dengan cara yang benar. Sehingga di dalam hal ini, lihat, kisah cintanya ahli iman, kisah hidupnya ahli iman adalah dasarnya adalah Allah. Selagi dia adalah istrinya yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus bijaksana, tidak harus mencari syahwat, membangkitkan syahwat. Jadi bukan kita hidup itu untuk membangkitkan syahwat, bukan begitu. Itu kan cara hidupnya orang yang tidak kenal Allah, selalu mencari sarana dan prasarana bagaimana membangkitkan syahwat. Bukan, di saat syahwat tidak bangkit, maka itu adalah kesejukan. Dia bisa melakukan ibadah dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, bagaimana di saat syahwat itu bangkit, maka ada penyaluran yang benar. Dan itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Artinya jika seorang suami mempunyai seorang istri yang tidak mencintainya sekalipun, artinya seorang suami tidak cinta kepada istri, ketahuilah bahwa mungkin dia berkata, istriku sudah tidak membangkitkan syahwatmu, istriku sudah tidak membangkitkan syahwatku. Apakah di dalam pernikahan kerjaannya membangkitkan syahwat saja? Bukankah pekerjaan masih banyak lagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu sudah cara pandang yang semacam itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Akan tapi jadikanlah istrimu adalah di saat ada bangkit syahwatmu, maka ada tempat untuk menyalurkannya. Sehingga tidak harus selalu istrinya begini sampai ada istrinya diseksa untuk membuat badannya model begini, timbangannya diatur begini, mocakmu bedaknya begini, macam-macam, rambut begini, pusing. Akan tapi ketahuilah bahwa di saat ternyata kok tidak bangkit syahwat, bisa sama-sama mendekatkan diri kepada Allah beribadah. Tapi di saat ada syahwat, ada tempat melampiaskan syahwat dengan cara yang benar, cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'ruf itu di situ. Jangan gara-gara sudah tidak membuat syahwatku bangkit. Terus kalau tidak membangkitkan syahwat, apakah lalu kita mencari-cari untuk sesuatu yang membangkitkan syahwat kita?
Sampai suatu ketika ada orang yang harus sibuk dengan nonton film kotor hanya membangkitkan syahwatnya. Nonton film kotor membangkitkan syahwatnya. Sehingga yang dicari adalah bangkitnya syahwat. Jika syahwat tidak bangkit, ya itulah ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Syahwat tidak bangkit, selesai. Artinya dia bisa mengerjakan yang lainnya. Maka jangan semata-mata kau pandang istrimu sebagai pembangkit syahwat. Akan tapi ketahuilah, pandanglah istrimu adalah sebagai orang yang membantumu dalam menyelesaikan syahwatmu. Beda. Yang bisa menyelesaikan kebutuhanmu untuk menyelesaikan syahwatmu. Dan setelah syahwat selesai urusanmu dengan Allah, dengan tugas dan seterusnya. Maka dari itu, fa in karihtumuhunna, maka jika engkau tidak suka dengan sebagian sifat dan perilakunya, atau mungkin karena bentuk wajahnya, atau secara bukan, ini adalah maksudnya bukan urusan kepada Allah. Dan karihtumuhunna, engkau membenci zatnya itu loh, yang karena mungkin tidak cantik, karena mungkin tidak istimewa lagi, itu loh. Atau karena akhlaknya dengan kamu tidak baik. Hunna, bukan tentang akidahnya, bukan. Kalau akidahnya boleh kita benci. Misalnya akidahnya sudah enggak benar, kita membenci akidahnya. Kepada Allah enggak mau salat, yang enggak kepada Allah tidak baik, perlu kita beri pendidikan yang demikian itu. Tapi urusan kepadamu, jika kurang senyum, kurang baik, kurang lembut, kurang indah. Suatu ketika ada orang datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Ya Khalifah Rasulullah, inni uridu an utalliqa imraati." Aku ingin mencerai istriku. Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Kenapa engkau ingin mencerai istrimu?" Karena aku sudah tidak mencintainya. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Atubnal buyutu bil hubbi." Apakah rumah itu harus dibangun dengan istilah cinta? Bukankah di sana ada namanya rahmah? Bukankah di sana ada namanya kasih sayang tanpa harus ada cinta? Ada kasih sayang. Siapa dia? Dia adalah hamba Allah, amatullah. Dia adalah hamba Allah yang perlu kita kasih sayangi. Terlepas dari makna kecintaan aku mencintainya. Justru kalau kita hanya mengandalkan cinta, ketahuilah di dalam perjalanan hidup itu selalu ada perubahan-perubahan. Berarti kita itu cinta karena zatnya saja. Kalau orang melihat seorang wanita karena kecantikan fisiknya, ketahuilah umur 60 pun semuanya akan berubah. Jangan mengatakan perempuan saja yang payah, ternyata laki-lakinya juga ompong, itu sudah. Kan begitu, artinya sama-sama berkurang dalam diri kita. Sehingga yang tersisa adalah makna kasih sayang, dan ini yang harus kita tumbuh suburkan. Disebutkan juga bahwasanya perceraian, kalau ada ini kisah minta petunjuk Sayyidina Umar, saya akan mencerai istri saya. Kalau karena aku sudah tidak mencari, ini karihun, ana sudah enggak senang dengan istriku. Dijawab oleh Sayyidina Umar, apakah pernikahannya harus dibangun, rumah itu harus dibangun dengan cinta? Bukan, tidak harus dibangun dengan cinta. Akan tapi ketahuilah, untuk membangun rumah tangga tidak harus dengan cinta. Akan tapi lihat, kebutuhan sebagai seorang laki-laki butuh dengan seorang wanita. Dan dia adalah yang membantu dan selesaikan urusanmu. Apakah tidak cukup kalau dia adalah sebagai seorang wanita yang sesungguhnya, yang bisa menyelesaikan urusanmu, syahwatmu dan selesai dan segalanya? Apakah tidak cukup itu untuk mempertahankan kesinambungan hidup dalam berumah tangga? Jadi jangan semata-mata aku tidak cinta, aku mau masalah cinta. Bahkan yang namanya perceraian ternyata tidak ada hubungannya dengan cinta. Sehingga mungkin seorang mencerai istrinya karena padahal ada cinta, tapi karena satu hal lain sesuai dengan petunjuk syariah. Mungkin orang bisa mencintai istrinya atau suaminya, akan tapi harus berpisah karena satu hal. Dan mungkin itu semua terjadi. Dan mungkin disebabkan karena satu hal yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Maka nggak ada hubungannya di sini. Maka dari itu jangan sampai ada yang beralasan ingin berbubar rumah tangga gara-gara tidak ada cinta.
Ada tanggung jawab di situ. Kalau tidak ada namanya mahabbah, ada mawaddah. Tidak ada mawaddah, ada rahmah. Tidak ada rahmah, ada tanggung jawab. Ya? Tidak ada mahabbah, ada mawaddah. Mawaddah itu adalah makna kasih sayang melihat karena dia lemah, karena dia sudah mulai sepuh, kan sudah mulai sakit malah ditinggal. Bukan begitu. Setelah itu ada rahmah, kasih sayang. Sudahlah. Setelah itu ada tanggung jawab masuliyah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Dia adalah istriku, dia adalah suamiku. Dulu dia bisa memberiku begini. Sekarang tidak bisa. Berarti itu mengangkat derajatku. Aku yang akan sempurnakan. Aku akan lanjutkan. Bukan dikit-dikit minta cerai dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kecuali pelanggaran syariat. Nah, umumnya seorang istri nggak sholat, disuruh sholat nggak mau sholat, suruh puasa Ramadan nggak mau puasa Ramadan, apalagi mabuk. Waduh, istri mabuk gimana? Aduh, pelanggaran syariatnya luar biasa. Kalau ini urusan dengan Allah, ya ini masalah lain. Itulah, biarpun engkau sangat mencintainya, maka hendaknya kau tinggalkan dia. Kenapa? Dia akan menjerumuskanmu. Begitu sebaliknya. Selain daripada urusan ini, urusan agama tadi, urusan sholat, urusan ibadah. Kalau mula-mula engkau tidak menyukainya, kalau engkau tidak senang dengan istrimu tersebut karena kurang cantik akhir-akhir ini, apakah kurang cantik lidahnya, atau kurang cantik pelayanannya, fa in karihtumuhunna, maka katalah saat itu mungkin kamu tidak suka. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketahuilah Allah akan membuat satu yang lebih untukmu di sisi lain. Mungkin dengan gara-gara istrimu yang cerewet itulah nanti insya Allah anakmu jadi patuh benar padamu. Karena istrimu yang kurang pelayanan itulah mungkin menjadi sebab pembuka kebaikan untukmu. Sampai suatu ketika diceritakan ada seorang alim besar. Seorang alim besar dikisahkan bahwa dia itu mempunyai seorang istri yang begitu, tidak patuh, tidak baik. Kemudian ada yang menegur, ya Syekh, istrimu semacam itu. Dia berprasangka baik, karena istriku semacam itulah aku diberi oleh Allah segala kebaikan. Ilmu aku diberi, kemudian ibadah aku masih ada dan seterusnya. Istriku begitu. Dan aku duga bahwasanya istriku itu yang menghapus dosa-dosaku. Dan aku tidak mau mencerai istriku, takut jika istriku aku cerai, hukuman akan diturunkan oleh Allah kepadaku, hukumannya sesungguhnya. Nasib benar itu istri. Sang suami mah enak. Jadi mempunyai suami yang istri yang tidak benar, untung suami itu. Karena menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang alim besar itu mengatakan bahwasanya aku tidak berani mencerai istriku yang kurang ajar ini. Kenapa? Aku khawatir ini betul-betul dikirim oleh Allah untuk menghapus dosaku. Berarti dia baik untukku. Kalau aku cerai mungkin akan dihukum, ditimpakan musibah kepadaku. Dan aku tidak mau itu. Tetap diabadikan istri sebagai seorang istri. Enak di suami, tapi nggak enak di istri, dia sengsara. Makanya jadilah suami ahli surga, istri ahli surga. Baik, ini adalah makna. Jadi dalam menjalin rumah tangga, ketahuilah ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban-kewajiban. Tidak cukup di sini hanya urusan senang-senang saja. Kalau mohon maaf, kalau urusan senang-senang itu ada saat terbatas sekali. Dari 24 jam hanya berapa? Kemudian lihat, dan tidak setiap saat. Akan tapi lebih banyak adalah di dalam bersuami istri itu adalah untuk memperbanyak bekal nanti di akhirat. Bekal di akhirat. Kalau Nabi SAW mengajarkan bagaimana beliau adalah selalu lembut kepada istri. Jangan biasa kalau pulang tanpa abus. Abus itu apa? Abus itu wajahnya cemberut. Suami istri pun begitulah. Jangan sampai cemberut.
Cemberut. Cemberut itu gimana? Coba lah ibu dipoto. Fotonya kamera ada foto cemberut. Mestinya perempuan itu kan bingung dandan cantik untuk suami. Sekarang cemberut, sudah nggak dandan cemberut lagi. Iya kalau cantik. Sudah nggak cantik, nggak dandan cemberut. Akhirnya ya kalau suaminya kayak syekh yang tadi itu, ini betul-betul adalah pengangkat dosa. Jangan sebagai istri pengangkat dosa model begini. Jadilah istri pengangkat dosa yang menjadi mitra, teman baik dalam beribadah. Jangan istri pengangkat dosa, wah aku akan menjadi pengangkat dosa untukmu wahai suamiku. Terus gimana? Aku akan kasar padamu, kurang ajar, biar dosamu habis. Oh ya, nasib itu istri yang sengsara. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat lembut dengan keluarganya dan anak-anaknya, yang semula beliau adalah sangat kasar dan keras kepada anak-anaknya. Baik, setelah jadi peringatan bahwasanya wanita harus kita perlakukan seperti itu. Pendidikan bagi kaum laki-laki. Di sana juga ada pendidikan bagi kaum wanita dong. Jangan seenaknya sendiri mentang-mentang ada pesan begini, ya sudahlah saya suka-suka. Oh tidak, neraka awas. Uritu fa inni uritu anna akthar ahli nari an-nisa. Nabi pernah melihat juga kebanyakan di neraka adalah perempuan. Nah, perempuan yang tadi itu menjadikan suaminya dapat pengampunan dosa dari itu. Perempuan yang kurang ajar, ngomong nyelekit, prasangka buruk, enggak benar. Oh ada itu ganganya itu. Kalau suamimu sabar masuk urusan dengan Allah. Makanya jangan sampai dengan suami itu begitu. Hati-hati itu. Nah ini senang banget bapak-bapak ini. Jangan. Hati-hati. Cemberut sesaat ada nilainya itu. Kenapa harus cemberut? Suami capek, disambut dengan cemberut, nggak ada terima kasih dan seterusnya. Dan haknya seorang istri kepada suami lebih gede daripada haknya kepada orang tuanya. Awas. Dan awas. Nggak ada kemuliaan bagi wanita setelah itu. Dan hati-hati akan diberi oleh Allah hukuman yang mengerikan setelah itu. Tapi sebaliknya juga bagi seorang istri yang ia bisa melayani suami dengan sesungguhnya Allah, seperti jihad di jalan Allah. Paling enak itu jihadnya perempuan. Ada seorang wanita datang kepada Nabi ngiri. Wanita zaman Nabi itu ngirinya ngiri kebaikan. Ya Rasulullah, kerap sekali engkau berucap tentang keutamaan berjihad perang di jalan Allah. Pergilah kaum laki-laki berperang, dan meninggallah mereka banyak ribuan dari umatmu meninggal di medan laga. Tapi kenapa hanya kaum laki-laki saja? Mana kemuliaan untuk kami sebagai seorang wanita? Kami juga ingin berperang, kami ingin berjihad. Coba semangat, pengen megang pedang, naik kuda perang di jalan Allah. Subhanallah, jawaban Nabi lebih indah dari yang diduga oleh seorang perempuan itu. Jihadmu adalah di rumahmu, Allah. Melayani suamimu seperti jihad di jalan Allah. Ya Allah, enak bener bu, nggak usah pakai pedang. Kemesraan, keindahan, pahalanya jihad di jalan Allah. Makanya nasib bener kalau ada istri suka cemberut sama suami, itu nasib bener tuh orang. Nasib. Kasihan bener itu. Ada pintu jihad luar biasa. Cukup dengan senyum melayani itu kayak perang. Orang pada zaman dahulu tuh rindu untuk perang di jalan Allah. Kalau ada surat perang itu sampai suatu ketika ada seorang suami pengantin baru. Gara-gara mendengar Rasulullah butuh pasukan perang, keluar dia. Dan waktu itu lagi menggauli istrinya dan belum sempat mandi besar, mati di medan laga. Allahu Akbar, dimandikan oleh malaikat. Allah. Jadi gak peduli, ini panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Repot perangnya kaum laki-laki, lihat. Ibadahnya kaum laki-laki cari nafkah keluar. Seorang istri ngapain? Pagi-pagi bangun lebih dulu, nyiapin minum, ini indah semuanya. Mesra, dandan yang cantik, lembut, enggak usah marah-marah. Enak semuanya. Ini adalah perangnya seorang wanita ini. Jangan cari neraka di balik rumah tangga itu. Baik. Indah semuanya seperti itu.
Tapi pendidikan bagi kaum laki-laki, awas, jangan kau perlakukan istrimu begini. Sabar, kalau satu sih. Ya. Sabar dan syukur. Ada orang sabar dan syukur. Ada Pak sabar dan istrinya syukur. Semuanya ahli surga. Ada cerita ini. Ada seorang perempuan cantik, tik. Laki-lakinya adalah jelek, lek. Cuman semuanya ahli surga, Bu. Kenapa? Suaminya syukur terus, istrinya sabar terus. Selamat semuanya dari ahli surga. Semuanya. Tapi ingat tadi kaidahnya, kecantikan jangan jadikan standar dalam menjalani hidup. Sebab kecantikan itu adalah ternyata sesaat bisa hilang di saat hati tertutup. Orang cantik biasa saja dimarahi oleh seorang suami. Karena kecantikan sudah hilang karena ada amarah di dalam hati. Lihat, sudah enggak peduli. Kadang ada orang cantik dibukul atau tidak? Ada seorang cantik dibukul oleh seorang suami. Sehingga yang namanya kecantikan bukan ukuran sebetulnya di situ. Karena kecantikannya sudah ketutup. Maka di dalam kisah mencintai itu ketahuilah, jika seorang laki-laki dan perempuan dalam menikah, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, karena kecantikannya saja sebetulnya dia tidak beda dengan binatang, hanya membutuhkan pemuasan syahwat jasad saja. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang pandai mengatur rumah tangga, cari duit dan terusnya, itu sama mempunyai seorang pegawai di dalam rumahnya. Akan tetapi jalinan hubungan suami istri hendaknya meningkat ke tingkat yang ketiga adalah bertemunya ruh hati yang sama-sama mencintai Allah terlebih dahulu. Maka kalau ini mencintai Allah pasti bertemu dalam cinta karena Allah. Dalam cinta karena Allah. Itulah kemuliaan di dunia dan kemuliaan nanti di akhirat. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Nah, kalau seandainya ada seorang suami yang sudah tidak nyaman dengan istrinya karena pelanggaran-pelanggaran dan seterusnya, jangan sampai perlakukan dengan dolim. Jangan berbuat dolim kepada istri sehingga istri digantung. Bukan digantung begini, maksudnya gantung, tidak dianggap sebagai istri, dikasih nafkah, tidak. Dengan harapan tadi, ada suami jahat begitu, kalau kau membayar begini baru aku cerai. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menikah sampai kapanpun. Na'udzubillah. Dan ini ada orang ngadu kepada kami, mengatakan bahasanya suami saya tidak mau mencerai, sampai kapanpun. Memberi nafkah tidak, ini adalah laki-laki jahat. Wahai para suami, jika engkau memang sudah tidak bisa bertemu dengan istrimu dalam kebaikan, ketahuilah, tasrih bi ihsan, lepaslah dengan cara yang baik. Ada namanya mut'ah. Mut'ah itu adalah pendidikan dalam Islam. Kalau seorang suami mencerai istrinya, itu hendaknya dengan baik-baik dan diberi hadiah sang istri itu untuk kehidupannya. Mungkin satu rumah, barangkali dia akan bisa menikah lagi dengan suami yang bisa memuliakannya. Dia sudah punya persiapan. Mut'ah itu sampai bermacam-macam. Mut'ah itu ada hadiah. Kalau orang kaya cukup memberikan mut'ah kepada istrinya yang cukup seandainya dia menikah lagi. Bekal, rumah, sudahlah wahai wanita yang kau adalah bekas istriku, pergilah engkau. Ini adalah mut'ah dariku. Oh, dimuliakan. Sehingga tidak ada peperangan selaku wah bahkan sampai suami meres istri. Na'udzubillah. Karena memang asal pernikahannya tidak baik, maka perceraiannya pun tidak baik. Baik, pernikahan mulia hendaknya begitu. Kalaupun bercerai dengan kemuliaan dengan cara yang mulia. Kalau ada seorang suami aradtum istibdala zawjin makana zawj, kalau engkau sudah tidak suka dengan istrimu, kemudian engkau ingin menikah dengan yang lainnya, jangan satu itu kau telantarkan. Kadang ini kecenderungan dengan wanita lain, kemudian dia menikah, istri yang pertamanya misalnya ditelantarkan. Na'udzubillah. Itu adalah cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi itu zalim dan hukumnya haram. Bahkan mungkin kalau seandainya istri pertama, istri yang satunya tadi didolimi, kemudian dia ingin berpisah pun, ternyata sang suami masih mempersusah. Kenapa? Mengharap. Kembalikan duit kepadaku. Kau bayari baru aku cerai. Waduh, sudah disakiti dan dijahati.
Itulah bukan laki-laki ahli iman. Kalau ahli iman bakal dengar ini semuanya. Wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Apa yang pernah kau berikan kepada istrimu dari mahar, sebanyak apapun di saat kau berpisah dengannya, hendaknya jangan kau tuntut untuk mengembalikan sedikit pun dari mahar itu. Bahkan kalau perlu kau tambah namanya mut'ah. Mut'ah itu adalah hadiah untuk menghibur hatinya. Seorang istri yang kau tinggalkan, hendaknya kau hibur dia. Mut'ah. Ata'khudunahu buhtana wa itsman mubina. Jadi kalau ada orang mengambil sesuatu yang telah diberikan itu, dia adalah dianggap sebagai pengkhianat, sebagai pelaku dosa, karena sudah diberikan. Dan ayat selanjutnya, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Di saat kau menikah, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung di hadapan Allah, kemudian setelah nikah engkau sama-sama menikmati pernikahan itu. Lalu kau mau merugikan yang lainnya. Bukankah waktu itu kau sudah punya anak, mungkin saling mesra dan seterusnya, ternyata hanya gara permasalahan, ternyata ribut urusan harta ini, sehingga ingin mengambil dari haknya sang istri. Baik, kesimpulannya adalah hiduplah dengan indah dalam berumah tangga. Jika ternyata dalam perjalanan hidup kau ada perceraian, bukan atas dasar permusuhan, bukan atas dasar permusuhan, tetapi pernikahan yang perceraian yang syar'i, yang diperkenankan menurut syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang baik, tidak ada permusuhan setelah itu. Itu perceraian. Kemudian selebihnya adalah hubungan tetap baik, sebab ini adalah hubungan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa sampelnya, contohnya contoh hidup baik-baik saja, tidak, karena ada suatu ketika ada perceraian. Dan kisah Sayyidah Zainab pun bercerai dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kisah perceraian, tapi perceraian yang baik itu bagaimana? Jadi pada zaman Nabi ada kisah perceraian, akan tapi kisah perceraian dicontohkan imsak bil ma'ruf tasrih bi ihsan. Sekarang waktu kumpul ribut, cerai ribut, setelah cerai ribut, di neraka ributnya nanti. Ini nasib. Akan tapi dalam pernikahan indah, kalau terjadi perpisahan, tentu karena diperkenankan oleh syariat. Setelah lagi syariat tidak memperkenankan, jangan kau lakukan perceraian itu, karena itu bentuk kezaliman. Maka setelah itu, setelah terjadi perceraian, hubungan tetap baik, karena di situ mungkin ada anak, supaya tidak masuk dalam bencana di atas bencana. Jangan sampai sudah jatuh ketimpa tangga. Na'udzubillah. Seorang perempuan kadang-kadang begitu. Sudah dicerai, tidak disiksa, segala macam dan sebagainya. Itu adalah satu kezaliman di atas kezaliman yang merupakan dosa yang amat besar. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita semuanya. Rumah tangganya ahli surga. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semuanya ahli surga. Dan semoga Allah memuliakan kita di dunia, memuliakan kita di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yaya, di atas pemaparannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Persilakan bagi para hadirin yang bertanya secara langsung, satu pertanyaan dari Bapak-bapak dan satu penanya dari Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati dan semoga selalu dihormati Allah. Dimohon berdiri. Bu yang saya ingin bertanya, hukum aurat perempuan. Rambut kan termasuk aurat perempuan. Bagaimana kalau perempuan itu memotong rambutnya? Apakah masih menjadi bagian dari aurat? Dan mewarnai? Enggak, potongan rambut wanita. Dan gimana juga dengan rambut yang rontok? Demikian Bu ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya. Saya misalnya mau perjalanan jauh naik kereta, berangkat habis sholat maghrib, nanti sholat yang seterusnya gimana, Buya?
Ya misalnya sholat isya, misalnya sampai datang sesudah subuh gitu, sholat subuhnya sama isya tuh gimana? Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya langsung saja pada guru kita semua, Bu Yahya, dipersilakan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah rambut. Hukum rambut seorang wanita adalah aurat, baik di saat masih bersambung dengan wanita tersebut ataupun di saat sudah terputus, maka aurat. Dan itu yang dikukuhkan di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi potongan rambutnya seorang perempuan bagi seorang laki-laki yang bukan mahramnya, perempuan lain kepotong rambutnya, kita melihat rambutnya adalah hukumnya haram karena ini termasuk aurat, biarpun sudah terpotong. Ya, jadi tetap aurat. Dan tidak ada perlunya kita mengumpulkan rambutnya seorang perempuan. Jadi aurat. Jadi hati-hati para wanita pun di saat rambutnya dipotong, hendaknya disimpan dan disembunyikan untuk ditanam agar tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Itu jelas hukumnya adalah aurat, dan begitulah para ulama menjelaskannya. Baik disambung atau tidak bersambung, di saat bersambung atau tidak bersambung. Berbeda dengan suara. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, suara perempuan adalah bukan aurat. Kecuali suara yang mendayu-dayu itu menjadi haram bukan karena itu adalah aurat. Fala tahdhu'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Tidak boleh seorang perempuan kalau ngomong sama laki-laki desah-desah, ganjen-ganjen, bikin orang pusing. Itu adalah fitnah, itu haram bukan karena aurat. Tapi menurut mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, suara perempuan adalah aurat. Tapi jumhur ulama dari mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa suara perempuan bukan aurat. Dalam keadaan normal wajar, ada orang ngobrol kita dengar suaranya. Tapi kalau sudah mendayu-dayu alias ganjen, menurut orang Jawa Timur kemenyek, maka itu adalah menjadi haram kita mendengarkannya, karena itu akan menjadi rusak hati orang yang mendengarkannya. Adapun rambut kepada para ibu-ibu hendaknya dijaga. Yang dipotong saja hendaknya kita jaga, apalagi yang masih nyambung sama. Pokoknya kalau sanggul itu rambutnya perempuan ya. Lah sanggul itu, kalau sanggul itu babnya lain, menyambung rambut adalah hukumnya haram. Al-wasilah namanya. Menyambung rambut adalah tidak diperkenankan. Yang menyambung dan yang disambung adalah ini bab lain lagi. Al-wasilah wal mustawshimah, yang menanam ini tato dan yang membuat tato adalah sama. Itu adalah juga jenis haram yang lain. Akan tapi yang ditanyakan tadi urusan rambut, hati-hati. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan. Kadang seorang dengar tentang potongan rambut tapi tidak sadar rambutnya yang masih nyambung pun madang masih berkibar. Ini harus paham. Jadi rambut adalah aurat. Jangan tertipu dengan sebagian orang yang mengatakan rambut adalah bukan aurat. Memang ini ada fitnah-fitnah semacam itu. Dan jangan peduli dengan anaknya siapapun. Semoga Allah menjaga anak-anak kami dan anak-anak semua para guru-guru mulia. Kalau ternyata ada anaknya ustadz kok tidak pakai kerudung, itu bukan berarti anak ustadz itu menjadi hujah. Itu kesalahan, nggak ada hubungannya. Jangankan kok anak ustadz, pekerjaan seorang ustadz pun tidak boleh jadi hujah. Ada ustazah yang katanya alim dan sebagainya, kok tiba-tiba tidak pakai kerudung, bukan berarti hujah. Hujah itu adalah dengan yang datang dari Allah, Rasulullah, kemudian kesepakatan para ulama dengan mengkias-kiaskan masalah dengan masalah yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar seseorang itu bukan hujah. Perilaku seseorang bukan hujah. Ini yang menjadi masalah, kadang-kadang kita itu melakukan suatu pekerjaan hanya ikut-ikutan. Oh, anaknya ustadz saja begitu. Dipikir kalau sudah anaknya ustadz melakukan yang demikian lalu menjadi halal. Oh tidak, nggak ada hubungannya. Bahkan sebaliknya, jika anaknya seorang ustadz melakukan satu dosa, itu hukumannya 2 kali. Ustadz yang hukumannya berlipat.
Kalau ada seorang ustadz melakukan satu kesalahan, berlipat hukumannya. Anaknya ustadz, paling dekatnya dengan ilmu ternyata melanggar 2 kali lipat. Nggak ada pembebasan syariat kepada umat Nabi Muhammad. Boleh bebas syariat ada. Orang bebas syariat, bebas melakukan apa saja boleh, akan tapi dengan satu syarat. Kalau sudah menjadi gila, silahkan menjadi gila. Boleh nanti nggak pakai baju, pakai rok pendek, jalan-jalan, bolehlah. Bu-ibu, tapi jadi gila dulu, nggak dosa itu. Tapi kalau selagi masih waras, maka hukumnya adalah haram. Berarti kalau pengen bajunya bebas, maka menjadilah gila. Berarti tidak waras. Maka yang waras hendaknya tetap menjaga kehormatan, kemuliaan. Apakah berarti yang begitu lalu tidak waras? Oh tidak. Kita doakan semoga siapapun yang membuka auratnya segera bisa menutup auratnya, dan semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, seorang ibu bepergian jauh, kelihatannya kalau sampai subuhnya hilang itu ke Jawa Timur kayaknya ini. Keretanya habis maghrib. Sebab yang namanya kereta Matar Remaja itu memang pas habis maghrib. Gimana? Lakukan di rumah sholat maghrib sama isya sekalian. Menjamak, tapi tidak pakai qasar, karena Anda menjamak di rumah Anda sendiri. Dan harus Anda yakini bahwasanya ini boleh. Boleh. Dikatakan oleh para ulama-ulama. Memang kalau kita berpegang kepada sebagian kitab dasar ya, kitab asas, kitab dasar ya dasar. Seperti dalam matan Fathul Qarib atau sebagainya, matan itu memang tidak diperkenankan kecuali sudah berada di dalam bepergian. Akan tapi kita membaca kitab yang lebih luas lagi, masuk yang dijelaskan oleh Said Alwi waktu memberikan tersyih kepada Fathul Mu'in. Beliau menjelaskan bahwasanya sangat mudah urusan menjamak. Makanya para ustaz tolong jangan kaku-kaku urusan ibadah ini, jangan sampai orang pada meninggalkan sholat. Jadi ibu sebelum bepergian boleh menjamak di rumahnya. Kalau diperkirakan di perjalanan nanti susah, sulit. Mau ke Jakarta berangkat jam 2 siang. Berarti asarnya hilang kan? Asarnya hilang. Maka waktu ibu di rumah sholat duhur sekaligus sholat asar di rumah. Selesai ini. Jadi menjamak sangat digampangkan. Atau menjamak sampai di rumah. Ini juga sebagian ustadz pada bingung. Ibu berangkat dari Jakarta jam 5 sore. Sholat maghrib boleh belum jam 5 itu? Belum. Karena kereta Cirebon Express itu biasanya jam 5:15. Maghribnya di mana? Di tengah jalan. Ya susah barangkali sholat di tengah jalan. Maka sholatlah, niatlah untuk menjamak takhir antara maghrib dengan isya. Kemudian lakukan sampai di rumah, cuman nggak ada qasar nanti. Lu bagaimana ini sholat maghribnya? Kan di rumah, nggak bisa dijamak dong. Kan di rumah nggak ada jamak, sehingga dikatakan menjadi qadhaan. Tapi qadha di sini qadha yang tidak dosa. Jadi ibu yang penting waktu di kereta masuk waktu maghrib lintaskan niat. Aku akan menarik sholat maghrib di waktu isya. Nyantai ibu, nyantai sampai di rumah. Barang-barang diletakkan, anak ditidurkan, semuanya ibu melakukan sholat maghrib terdahulu sebagai qadha yang tidak dosa. Kemudian setelah itu melakukan sholat isya, tapi tidak boleh menjadi 2 karena sudah di rumah. Berbeda kalau keretanya berhenti di tengah jalan lalu sholat boleh qasar. Baik, itu yang masih bisa dijamak, diajukan, diindurkan. Tapi ini subuhnya ini bagaimana nih? Kan ibu ini subuhnya. Ini banyak santri itu sholatnya hilang itu. Apalagi orang awam, santri Jawa Timur yang mondok di Jawa Barat, atau santri Jawa Barat yang mondok di Jawa Timur. Biasanya subuh itu hilang, nanti aja sholatnya di pondok. Innalillah. Bagaimana sholat bisa ditinggalkan itu? Ilmu dari mana itu? Bahkan sebagian merasa berat. Aduh, berat saya kalau sudah bepergian ke Jawa Timur itu pasti subuh hilang. Kelihatannya seberat. Kayaknya benar-benar dia takut ketinggalan sholat. Tapi giliran bepergian nggak mau sholat di atas kendaraan. Ini kan aneh. Ustaz kadang-kadang begitu. Kalau Allah jangan.
padahal ada kemudahan. Lakukan perjalanan wajar saja sudah. Karena Anda tidak bisa ngatur jadwal kereta api. Ya kan? Wajar saja kalau ke Jawa Timur berangkat jam maghrib. Kalau nanti subuhnya tengah jalan, bagaimana caranya? Nah ini kemudahan, nggak usah pusing-pusing. Anda sholat di atas kereta. Anda sholat di atas kereta. Lalu gimana caranya? Sebisa mungkin engkau penuhi syarat-syarat sholat. Menutup aurat, bersih dari najis, berwudu, ngadep kiblat. Kalau bisa. Ternyata waduh susah nih. Airnya habis. Saya nggak bawa air. Atau ada baju yang saya pakai tadi waktu waktu buang air di sana, aduh kena najis. Gimana nih? Aduh. Berarti nggak bisa menyempurnakan syarat. Maka lakukan sholat dalam keadaan syarat tidak terpenuhi. Nggak bisa berwudu. Nggak usah ikut mazhab lain, nggak usah tayamum, karena tayamum mazhab lain boleh pakai sendela dan sebagainya atau cok. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Tayamum harus dengan yang namanya debu. Maka Anda dalam keadaan sudah nggak bisa mencari baju yang suci, nggak bisa berwudu, nggak bisa ngadep kiblat, nggak bisa. Anda melakukan sholat sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi kalau masih bisa memenuhi syarat ngadep kiblat, masih bisa kok nggak ngadep kiblat, itu nggak benar. Main-main dan itu hukumnya haram. Tapi kalau ngadep kiblat ngerepotin orang lain, masa cok harus ditukar itu, ngerepoti orang, belum tentu semua orang tahu dan mau. Maka cukup Anda melakukan sholat biarpun ngadep ke timur. Cuman kaidahnya apa? Semua sholat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya adalah sah asalkan karena udzur, cuman wajib diulang, itu saja. Semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena udzur, maka sholatnya adalah sah, cuman wajib diulang kecuali masalah menutup aurat. Jadi kita melakukan sholat di atas kereta, gak dosa dan dapat pahala utuh, maka jangan usah pusing. Jam kereta sudah nyampe saja, sudah. Jam kalau dimudahkan jam begini. Sholat di atas kereta, sholat. Ada air nggak ada. Kalau bisa wudu sebisanya. Sudah itu menutup aurat. Semuanya sempurna, baju kena bener, tapi cuman saya tidak bisa ngadep ke kiblat. Karena joknya sempit, ngadepnya ke timur. Baik, sholatlah ngadep ke timur. Yang penting Anda tidak dosa. Cuman nanti sampai ke tempat wajib ngulang. Yang dosa adalah nyantai, nggak melakukan sholat. Sholatnya di pondok aja deh nanti. Lulu, gimana ini? Nggak ada alasan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Dan ini ilmu yang jarang dihadirkan, sehingga banyak rombongan meninggalkan sholat. Alasannya nanti saja, nggak ada sholat dalam keadaan apapun. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Nggak ada istilah nggak bisa. Orang sholat boleh nggak pakai baju, sah. Kapan itu? Di saat nggak punya dan sah, itu saja, nggak wajib diulang. Jadi ingat kaidahnya. Syaratnya ada menghadap kiblat, bersih dari najis, punya wudu, itu syarat. Menutup aurat itu syarat. Jadi kalau kita melakukan sholat, wajib memenuhi syarat-syaratnya. Wajib memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat, karena nggak bisa, karena udzur, maka sholatnya sah dan wajib diulang. Sholat nggak punya wudu, ibu headnya bersih, ibu sadar headnya itu suci ini, ya Allah, di kereta ini jam 12 malam bersih headnya kan. Di sini masih ada keluar darah head, tapi ibu yakin lihat di toilet bener bersih, ini bagaimana? Mandi di kereta, gimana bentuknya mandi di kereta ini? Astagfirullah, istighfar. Ibu langsung lakukan sholat maghrib sama isya, karena jam 12 masih bisa ngejar. Kemudian subuhnya juga dilakukan, nggak pakai mandi. Karena apa? Nggak bisa melakukan mandi. Tapi kalau ada air masih bisa mandi, kok lakukan sholat, hukumnya haram. Jadi menghormat waktu itu penting. Menghormat waktu itu laporan, seolah-olah ya Allah, aku nggak bisa memenuhi dengan benar nih, aku lapor ya Allah, ini jangan kau hukum kami ya Allah. Ya sudah, wahai hambaku, kau sudah benar-benar giat, tapi nanti diqadha. Kecuali
Jadi semua syarat yang tidak terpenuhi maka wajib diulang, kecuali masalah menutup aurat. Tapi kalau ada orang sholat nggak punya baju, telanjang kok sholat sah dan tidak wajib ngulang. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah karena waktu. Ini ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang banyak sekali. Pengumuman yang pertama adalah bagi kita ingin menggalakkan tausiah dan zikir di beberapa wilayah yang bisa dijangkau oleh radio kita terlebih dahulu, baik radio yang ada di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan ataupun di Batam dan lainnya. Kita akan memperbanyak majelis-majelis zikir dan tausiah, menggabungkan dua majelis ilmu dan majelis zikir. Kalau tadi Ustadz menyatakan, Ustadz Abdul Hadi, antara majelis tafakkur dan majelis zikir, dan dua-duanya majelis yang dicintai oleh Nabi SAW. Cuma Nabi lebih cinta kepada majelis ilmu dalam satu riwayat. Maka ini kita perbanyak. Jika ada di antara para pendengar atau para hadirin ada masjid yang tidak hidup, maka bisa menghubungi panitia. Nanti bisa mencari orang-orang yang bisa bergerak di sana. Kemudian dari sini akan ikut menggerakkan orang yang ada di sana untuk bisa meramaikan masjid tersebut. Dan ini sudah ada yang bertugas di sini. Yang bertugas, yang keliling adalah para asatid yang ada di pesantren ini, yang dibimbing oleh Habib Novel Alatos dan bersama para habaib dan para asatid yang lainnya untuk bisa keliling nanti ke masjid-masjid. Dan itu penting sekali untuk menjaga akidah mereka. Ini kemudian untuk malam ini paling dekat jadwalnya majelis zikir dan tausiah itu adalah malam Ahad dan malam Rabu. Ini malam Ahad dan malam Rabu dulu. Ini di tausiah oleh Habib Novel kapan ini? Malam Ahad 17 Dzulhijjah 11 Oktober. Nanti malam di Masjid An-Nur Suranenggala, Jawa Timur, Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Ini mohon bagi orang yang wilayah di sana bisa menghadiri majelis tersebut. Kemudian datang dan hadirilah Grand Launching August One Day One Juice di Cirebon. Hadirilah kajian kitab Tadhkirah Al-Hadramiyah ini dengan Umi Sabtu sore 16 Dzulhijjah 11 September. Hari ini. Ya, hari ini baik. Hari ini di Ruang Madya Islamic Center Kota Cirebon. Jam 15.45. Sebelum jam 4 sudah kumpul gitu ya. Kemudian majelis zikir tausiah al-bahjah dengan para asatid. Ini barusan yang kami sampaikan. Kemudian tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini mohon ini mempersiapkan semuanya agar tahun baru ini benar-benar dikenang dan dirasakan oleh umat Islam. Jangan kita lebih merasakan tahun barunya orang di luar Islam. Jadi kita ada acara nanti tanggal 29 Dzulhijjah atau 24 Oktober, malam tahun baru Hijriah. Start atau konvoy dari sini pelan-pelan sampai ke Masjid Raya, dan tadi akan disambut di beberapa tempat orang yang pakai mungkin seperti yang kemarin naik beca, beda ondel dan sebagainya, membuat syiar lah biar kita senang di jalan. Zikir salat akhir tahun tausiah. Kemudian ada pengukuhan Persatuan Pemuda Pecinta Ahli Sunnah wal Jamaah di Masjid Raya At-Taqwa. Ini insyaallah tanggal 29 sore. Sebab kalau tahun barunya orang Islam itu menjelang maghrib. Jangan nunggu jam 00.00, bukan itu. Ya, jadi maghrib. Kemudian ada pengumuman yang lain lagi. Ada pusat informasi. Jadi mohon kepada siapapun yang ingin berjuang dengan hartanya di lembaga pengembangan dakwah al-bahjah bisa langsung kepada kotak amal yang sudah disiapkan. Jika mungkin jumlahnya besar tidak bisa dimasukkan, maka bisa menghubungi dengan tim yang sudah dihadirkan supaya lebih aman. Insya Allah pada amanat-amanat semuanya. Cuma kan kita ingin bahasanya timnya dari mana? Ada di depan. Sekarang sudah pergi ke sana sebelum bubar. Tidak boleh di sini. Baik, di sana ada tim yang siap menerima
bantuan-bantuan supaya tertulis rapi ya. Selama ini mungkin ada lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu, dan nyampe alhamdulillah. Cuman kita pengen lebih rapi lagi, yaitu ada tim yang ada di sana. Dan timnya tidak ganggu, tidak menghalangi di tengah jalan, insyaallah. Jadi kalau bapak-bapak nggak noleh pun juga nggak apa-apa. Ya, ini nggak noleh, nggak akan mengganggu ya. Dan di ini tidak ada kotak amal yang berjalan mengganggu, nggak ada. Kotak amal pun diem mulai tahun dulu ya, di situ. Yang mau, yang enggak ya. Baik, langsung saja dimasukkan kotak, biarpun itu nanti yang mencatat adalah malaikat sendiri. Informasi ini ada rekeningnya, ya, nomor rekeningnya ada dituliskan. Rekening ada kok. BSN nomor 7200420009. Atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ini kayaknya harus sebar saja melalui brosur supaya lebih manfaat nanti. Baik, karena ini ada permintaan dari beberapa orang ingin tahu rekening yang mana akan kita berikan rekening pondok pesantren dan bisa menyalurkan ke tempat tersebut. Dan memang kalau kita pikir dengan rekening itu lebih aman. Kalau orang ada kesukaan langsung, nggak usah laporan. Buya, saya baru nyumbang, nggak usah begitu. Allah sudah tahu biarpun nggak pakai laporan. Kalaupun laporan itu penting untuk bisa dicek. Akan tetap dijaga niat untuk bisa dicek. Bahasanya ada orang yang barusan membantu. Ada biasa membantu, Buya saya baru kirim begini, agar bisa dicek, nggak apa-apa. Jadi lapor tidak lapor nggak penting. Kalau ada laporan untuk menjaga itu bagus, nggak ada masalah. Kalau tidak lapor pun Allah tahu, tetap akan dicatat oleh malaikat. Baik, kebutuhan perangkat publikasi ini banyak dari tim dakwah membutuhkan dana yang amat besar untuk kelengkapan dokumentasi dan yang lain sebagainya. Sebab pengajian kita selalu diabadikan dalam bentuk CD, MP3 dan seterusnya, kemudian juga dipublikasikan. Maka itu semua perlu dana yang besar sekali. Ini dicatat, ini laporan dari tim dakwah. Butuh dana besar sekali. Perangkat multimedia itu sudahlah, jangan ngomong besar. Kita ngadepnya kepada Allah kok ngomong gede. Ini kecil. Uang receh 203 juta. 203 juta lebih. Ini adalah untuk perangkat multimedia yang layak nanti ke depan untuk bisa disebarkan dakwah kita ke berbagai penjuru negeri ini. Kemudian ada lagi perangkat khusus untuk tim pustaka, untuk harddisk, untuk macam-macam lah. Ini adalah sekitar 40 jutaan. Berarti kurang lebihnya kita perlu dana sekitar 250 juta untuk membantu dakwah. Dan alhamdulillah selama ini berjalan saja, ada yang membantu. Jadi alhamdulillah kita duduk di sini, ibu-ibu, bapak-bapak. Ternyata yang mendengar adalah saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, yang ada di Amerika, yang ada di Singapura. Mereka bahkan ada orang tiba-tiba datang minta ijazah. Ijazah apa? Saya belajar dari awal akhir kitab Minhajul Abidin. Saya tidak pernah melihat. Iya, lewat internet. Jadi ini ada berkahnya, berkat pejuang-pejuang ini. Jadi perlu itu dana dan manfaatnya besar. Kelihatannya mendengar hanya berapa ratusan, mungkin ribuan. Tapi ternyata yang mendengar ini adalah orang yang banyak sekali. Hari ini pun ditayangkan di mana misalnya. Detik ini yang mendengar mana? Cirebon dan sekitarnya. Majalengka, Kuningan dan seterusnya. Blitar, Tulungagung, Kediri. Kemudian di Batam. Kemudian di radio-radio yang lainnya. Belum lagi acara kita juga diputar nanti di beberapa stasiun televisi. Artinya siapapun yang berjuang di sini itu amal jariah yang luar biasa. Belum lagi pembangunan ada bagian masing-masing. Ada pembangunan tetap berjalan. Memang beginilah kami akan pamerkan program-program. Karena apa? Allah akan mengetuk hati si fulan untuk program ini. Allah mengetuk hati ini untuk program ini. Sehingga semua mengambil bagian daripada program ini. Sehingga semuanya selamat. Menjadi pejuang-pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atibna wa la tu'tir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah. Muliakan kami dengan Al-Qur'an ya Allah. Rindukan kami dengan Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami untuk membaca dan memahami Al-Quran ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga bersama ahli Quran ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keinsyafan ya Allah. Keinsyafan ya Allah di saat kami mendengar kebenaran ya Allah. Jadikan hati kami bisa menerima kebenaran dan mudah mengamalkannya. Dan jangan kau jadikan kami hamba-hamba ya Allah yang hanya bisa mendengar kebenaran akan lebih tidak bisa mengamalkannya.
Kami mohon ampun ya Allah, mohon ampun dan mohon perlindungan kepadamu dari pandai berucap tapi tidak bisa mengamalkannya. Kami mohon mudahkan kami semua ya Allah untuk menjaga keluarga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dan rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang di dalam rumah tangganya Engkau uji dengan percekcokan dan perselisihan, kami mohon detik ini saat ini gantilah dengan kasih sayang ya Allah, gantilah dengan keindahan dan keharmonisan. Dan kami mohon yang belum menikah, kami mohon wujudkan ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, bantulah kami untuk menutup aurat kami, anak-anak kami semua ya Allah, rindukan mereka untuk menutup aurat mereka, dan jadikan kebanggaan mereka adalah di saat mereka bisa menutup aurat mereka. Jangan sampai mereka tertipu dengan budaya-budaya di luar sana. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara saudari-saudari kami yang di luar sana, mereka belum bisa menutup aurat mereka, akan tapi mereka masih mendengar hal-hal yang semacam ini, sungguh mereka adalah hamba yang Kau pilih. Maka kami mohon ampuni mereka dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka, dan angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh maha kasih, Engkau maha kuasa untuk merubah siapapun ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Dan jika ada di antara hamba-Mu yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang-Mu yang tulus, ahli surga-Mu, yang berjuang di tempat ini Allah, yang membantu untuk menyebarkan dakwah ini ya Allah, ya Allah. Dan yang sudah berjuang bersama kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga. Kami tidak ingin itu ya Allah. Kami ingin apa yang mereka lakukan Engkau terima dan menjadi sebab Kau angkat derajat mereka, Engkau muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.